Pada kesempatan kali ini kita akan menyampaikan tentang kisah Nabi Sulaiman alaihissalam, dan Sulaiman alaihissalam disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran lebih dari 15 kali ya. Dan disebutkan lebih dari 5 surat tentang Nabi Sulaiman, dan Allah memuji Nabi Sulaiman alaihissalam dalam ayat-ayat tersebut. Di antaranya Allah berfirman, "Wa Nuhan hadaina min qabl wa min dzurriyyatihi Dawud wa Sulaiman wa Ayyuba wa Yusufa wa Musa wa Harun wa kadzalika najzil muhsinin." Allah menyebutkan Dawud, Sulaiman, Ayub, Yusuf, Musa, Harun. Di akhir ayat kata Allah, "Wa kadzalika najzil muhsinin." Dan demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat ihsan. Ya, jadi Nabi Sulaiman dipuji termasuk dari orang-orang yang berbuat ihsan. Kemudian juga Allah memuji Nabi Sulaiman dalam surat Al-Anbiya, kata Allah Subhanahu wa taala, "Fafahamnaha Sulaiman." Kami menjadikan Nabi Sulaiman paham akan hal tersebut ya. Jadi Allah beri pemahaman yang kuat kepada Nabi Sulaiman alaihi salam. Dan Nabi Sulaiman sebagaimana kita ketahui, beliaulah yang telah membangun Masjidil Aqsa, di antara 3 masjid spesial yang ada di dunia Islam adalah Masjidil Haram, kemudian Masjidil Aqsa, kemudian baru Masjid Nabawi. Secara urutan pembangunan, yang pertama dibangun adalah Masjidil Haram, dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian setelah itu Nabi Sulaiman membangun Masjidil Aqsa. Ya. Baru kemudian Nabi Muhammad SAW membangun Masjid Nabawi. Yang ketiga, masjid ini adalah masjid spesial, tidak boleh disamakan dengan masjid-masjid yang lainnya. Makanya Nabi SAW bersabda, "La tushaddur rihal illa ila thalathati masajid." Tidak boleh seorang sengaja bersafar untuk mencari keberkahan ya, pada suatu tempat kecuali pada 3 masjid. Masjid Haram, Masjid Aqsa, dan Masjid Nabawi. Selain 3 masjid ini tidak boleh seorang sengaja bersafar. Misalnya seorang sengaja bersafar untuk mencari keberkahan di Masjid Ampel atau Masjid Demak, enggak boleh. Di Masjid Istiqlal enggak boleh. Karena semua masjid selain 3 masjid semuanya sama, enggak ada bedanya. Enggak ada bedanya. Masjid Istiqlal sama dengan Masjid Darussalam, enggak ada bedanya. Masjid Darussalam dengan Masjid Ampel enggak ada bedanya, semua sama. Yang spesial cuma 3 masjid ya. Disitulah pahala salat dilipat gandakan. Masjidil Haram 100.000 kali lipat, Masjidil Aqsa 500 kali lipat, Masjid Nabawi 1000 kali lipat. Dan di antara keutamaan salat di Masjid Nabawi adalah diampuni dosa-dosa, dan ini salah satu dari doa Nabi Sulaiman alaihissalam. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, "Inna Sulaiman bin Dawud lamma bana Baitul Maqdis sa'ala Allah azza wa jalla khilalan thalatha." Tatkala Nabi Sulaiman alaihissalam bin Dawud selesai dari membangun Baitul Maqdis, maka beliau pun berdoa kepada Allah dan meminta 3 permohonan. Ya. Sa'ala Allah azza wa jalla hukman yusadifa hukmahu fa'utiyahu. Pertama dia minta kepada Allah agar diberi hukum yang sesuai dengan hukum Allah Subhanahu wa taala, dan Allah berikan. Hukum Nabi Sulaiman sesuai dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Wa sa'ala Allah azza wa jalla mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'dihi fa'utiyahu. Permintaan kedua, beliau meminta kepada Allah agar diberi kerajaan yang tidak seorang pun memiliki kerajaan seperti dia. Nanti akan kita jelaskan. Itu kerajaan spesial yang di mana hewan-hewan, angin, dan jin tunduk kepadanya. Yang tidak ada seorang sebelum Nabi Sulaiman dan setelah Nabi Sulaiman yang memiliki kerajaan seperti ini. Ya, bukan dari sisi luas kerajaannya, tapi di situ angin tunduk kepada Nabi Sulaiman, hewan-hewan tunduk kepada Nabi Sulaiman, dan juga jin-jin, baik jin buruk maupun syaitan, semuanya tunduk kepada Nabi Sulaiman. Dan wa utiyahu, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian permintaan yang ketiga, alla ya'tiyahu ahadun la yanhazu illa lis-salati fihi an yukhrijahu min khati'ati ka yaumin waladathu ummuhu. Dan yang ketiga, Nabi Sulaiman minta agar kalau ada orang datang ke Masjid Aqsa dan dia tidak punya niat ke situ kecuali untuk salat. Ya, bukan untuk ya macam-macam ya, bukan untuk selfie-selfie, enggak ya. Datang ke situ niatnya benar-benar untuk apa? Salat ya. Makanya di sini ada persyaratan. Saya ingatkan kepada ikhwan-ikhwan yang pergi ke sana, benar-benar niatnya untuk apa? Salat. Karena alla ya'tiyahu ahadun la yanhazuhu illa lis-salat. Tidak seorang pun datang ke masjid ini dan dia tidak tergerak untuk ke sana kecuali untuk apa? Salat. Pahalanya semoga Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan dia dari
dosa-dosanya seperti baru dilahirkan dari perut ibunya. Kata Nabi SAW, "Fanahnu narju an yakuna Allah azza wa jalla qad a'tahu iyyahu." Dan kata Nabi, kami berharap permintaan Nabi Sulaiman yang ketiga ini juga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan menyampaikan kisah Nabi Sulaiman alaihissalam melalui 3 surat yang akan saya bacakan dari Al-Qur'an. Yang pertama surat Shad, dari surat Shad ayat 30 dan seterusnya. Ayat 30 dan seterusnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa wahabna li Daud Sulaiman." Kami menganugerahkan kepada Nabi Daud Nabi Sulaiman. Ini anugerah terindah ya. Nabi Daud alaihissalam diberikan anak yang sangat saleh yaitu Nabi Sulaiman. Nabi Daud punya anak banyak, bukan cuma Sulaiman saja ya. Tapi di antara anugerah yang terindah bagi Nabi Daud alaihissalam adalah Nabi Sulaiman. Dan anugerah terindah bagi kita adalah anak yang saleh, yang mendoakan kita setelah kita meninggal dunia, yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Kemudian Allah muji Nabi Sulaiman, kata Allah, "Ni'mal 'abdu innahu awwab." Sungguhnya Sulaiman itu adalah hamba yang terbaik. Allah tidak mengatakan ni'mal 'abdu kecuali karena ni'mal 'abdu artinya hamba yang terbaik, kecuali dia benar-benar orang yang sangat rajin beribadah. Nabi Sulaiman ini bukan hanya sekedar nabi, dia seorang raja. Dan biasanya kalau raja sibuk dengan hal-hal keduniaan. Ya, tetapi Nabi Sulaiman alaihissalam meskipun dia seorang raja ya, dan dia sangat rajin beribadah kepada Allah. Makanya Allah memuji dengan mengatakan ni'mal abdu, sebaik-baik hamba. Al-abdu diambil dari abid, yaitu yang tunduk. Ni'mal abdu innahu awwab. Sungguh dia adalah hamba yang terbaik dan dia selalu kembali kepada Allah. Selalu kembali kepada Allah, selalu bertobat kepada Allah kalau melakukan kesalahan. Setelah Allah memuji Nabi Sulaiman dengan menyebutkan sifatnya yang awwab, selalu kembali kepada Allah tatkala melakukan kesalahan, Allah sebutkan contohnya. Contoh bagaimana Nabi Sulaiman kuat ibadahnya dan selalu bertobat kepada Allah, selalu kembali kepada Allah kalau melakukan kesalahan. Kata Allah, "Idz urida 'alaihi bil ashiyyi safinatul jiyad." Ingatlah ketika dipertunjukkan kepadanya as-safinatul jiyad, itu kuda-kuda pilihan. Ya. Yang ditunjukkan di hadapan Nabi Sulaiman. Itu Nabi Sulaiman melihat pameran kuda-kuda yang indah. Nabi Sulaiman suka dengan kuda-kuda yang indah tersebut, apalagi kuda-kuda disiapkan untuk berjihad. Jadi senang melihat kuda-kuda tersebut. Ya namanya raja, mungkin ada hiburan, dia melihat kuda-kuda yang disiapkan untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Namun apa yang terjadi? Nabi Sulaiman keasikan melihat kuda-kuda tersebut sampai akhirnya matahari tenggelam dan dia lupa untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Faqala inni ahbabtu hubbal khairi an dzikri rabbi hatta tawarat bil hijab. Maka dia berkata, sungguhnya aku suka dengan melihat kuda-kuda ini sampai aku lupa dari an dzikri rabbi. Saya lupa dengan untuk mengingat Rabbku. Mungkin dia lupa untuk zikir petang atau lupa untuk suatu ibadah tertentu. Intinya dia mengatakan, gara-gara melihat kuda-kuda ini saya pun lupa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Mungkin zikir petang. Hatta tawarat bil hijab, sampai akhirnya matahari terbenam. Waktu matahari terbenam dia sadar ternyata ada wiridnya atau zikirnya yang belum dia ucapkan. Maka dia pun bertobat kepada Allah, kata dia, "Rudduha alayya." Kembalikan kuda-kuda tadi yang sudah disimpan kembali. Setelah dipamerkan di hadapan Nabi Sulaiman, kata Nabi Sulaiman, "Bawalah kuda-kuda itu kembali kepadaku." Fatafiqa mashan bisuqi wal a'naq. Maka Nabi Sulaiman pun menyembelih kuda-kuda tersebut di kakinya dan demikian juga di leher kuda tersebut ya. Karena kuda-kuda ini mengganggu Nabi Sulaiman, membuat beliau lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan beliau pun sembelih, beliau berikan kepada fakir miskin, dijadikan makanan, dibagi-bagikan. Ya, karena kuda-kuda ini menyebabkan beliau lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi luar biasa ya. Gara-gara lupa untuk zikir kepada Allah, kuda yang buat dia senang dengan kuda-kuda tersebut, maka dia pun
mengikhlaskannya, menginfakkannya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau antum punya mobil baru, buat antum lupa zikir petang, ya, antum ikhlaskan ya. Ya, antum sumbangkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ingin meniru siapa Nabi Sulaiman alaihissalam. Ya, karena yang perkara dunia banyak yang membuat kita lalai. Lihat bagaimana kuatnya ibadah siapa Nabi Sulaiman. Ya. Gara-gara lupa zikir aja selesai urusannya. Kuda-kuda tersebut disembelih dibagi-bagikan kepada fakir miskin. Nah, sementara kita betapa sering dunia, ya, jangankan kuda, mungkin hanya perkara sepele saja kita sudah lupa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan lagi Nabi Sulaiman pernah diuji oleh Allah dan dia melakukan kesalahan, ya. Kata Allah, "Wa laqad fatanna Sulaiman." Sungguh kami telah menguji Sulaiman. Adapun fitnah yang Allah berikan kepada Nabi Sulaiman, ujian ini tidak ada riwayat yang sahih yang menjelaskan tentang apa fitnah, apa ujian tersebut yang Allah ujikan kepada Nabi Sulaiman. Dalam buku-buku tafsir kalau kita buka, baik Ibnu Jarir At-Tabari, demikian juga Al-Baghawi, ya, yang ada tafsir-tafsir dengan sanad, ya. Semuanya riwayat Israiliyah, tidak ada riwayat yang sahih, tidak ada riwayat yang sahih. Wallahu alam apa ujian yang Allah ujikan kepada Nabi Sulaiman. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa alqaina ala kursiyyihi jasadan tsumma anaba." Lalu kami lemparkan di atas kursinya, di atas singgasananya, jasadan tsumma anab. Sebuah jasad, kemudian Nabi Sulaiman pun bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada Allah. Ini pun ada khilaf yang panjang di kalangan para ahli tafsir. Apa yang dimaksud dengan jasad yang Allah lemparkan atau letakkan di atas kursi Sulaiman? Ada yang mengatakan Sulaiman sendiri dalam kondisi sakit. Ada yang mengatakan bahwasanya itu adalah anak yang tidak sempurna tatkala dilahirkan. Nabi Sulaiman dalam suatu hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari, ya, Nabi Sulaiman pernah berkata, kata Nabi SAW, qala Sulaiman bin Daud alaihi wassalam. Berkata Sulaiman bin Daud alaihi wassalam, la atufanna al-lailata ala mi'ati imra'atin. Malam ini aku akan menggauli 100 wanita. Au tis'in wa tis'ina, atau aku akan menggauli 99 wanita. Ini Nabi Sulaiman istrinya banyak, ya. Istrinya banyak. Kulluhunna ya'ti bi farisin yujahidu fi sabilillah. Seluruh wanita tersebut yang 99 atau wanita tersebut semuanya akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak yang akan menjadi pejuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Menjadi seorang pasukan berkuda yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bi farisin yujahidu fi sabilillah. Ya. Imam Al-Bukhari membawakan hadis ini di bawah bab man talabal walad lil jihad. Bab tentang orang yang ingin punya anak supaya anaknya berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Faqala lahu sahibuhu insyaallah, falam yaqul insyaallah. Ada yang menegur dia, bilang insyaallah wahai Sulaiman. Sulaiman lupa bilang apa? Insyaallah. Falam yahmil minhunna illa imra'atun wahidah. Maka Nabi Sulaiman malam itu menggauli 99 wanita. Satu dia gauli. Ini menakjubkan bagaimana kekuatan ya Nabi Sulaiman, ya, dia menggauli 99 dan setiap kali dia menggauli terjadi ejakulasi, ya, karena semuanya diharapkan untuk hamil, ya. Ya berarti dalam semalam beliau sampai ejakulasi 99 kali, ya. Ini luar biasa, ya. Kuatnya luar biasa, ya. Kemudian tapi Nabi Sulaiman lupa mengucapkan insyaallah. Maka tidak ada seorang wanita pun yang mengandung kecuali cuma satu dari 99 wanita tersebut, semuanya tidak ada yang hamil kecuali seorang wanita. Ja'at bi syiqqi rajulin, hanya orang cacat, hanya setengah manusia, mungkin cacat, ya. Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi, kata Rasulullah SAW, demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya. Lau qala insyaallah, seandainya Sulaiman mengucapkan insyaallah, saya akan tawaf, saya akan mengelilingi 99 wanita, saya akan gauli seluruhnya, ya, semua akan hamil, akan melahirkan anak yang berjihad di jalan Allah, insyaallah. Kalau seandainya Nabi Sulaiman mengucapkan insyaallah, akan semuanya melahirkan anak-anak yang berjihad. Kata Nabi, la jahadu fi sabilillah fursanan ajma'in. Seluruh wanita tersebut akan melahirkan anak-anak yang berjihad di jalan Allah di kemudian hari. Tapi Nabi Sulaiman lupa bilang apa? Insya Allah. Sehingga yang lahir cuma satu itu pun cacat. Sebagian ulama mengatakan, ya, inilah anak yang cacat inilah yang kemudian Allah letakkan di atas singgasana Nabi Sulaiman. Bahwasanya tidak ada yang lahir, cuma
jasad yang tidak sempurna. Ini tafsiran. Tafsiran yang lain mengatakan, yang dipilih oleh Syekh Nasir Abdurrahman bin Nasir Sa'di, itu syaitan. Nabi Sulaiman waktu sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, dia tidak duduk di kursinya, dia sedang ada ujian dari Allah, entah ujian apa. Tiba-tiba syaitan datang menguasai singgasananya dalam waktu beberapa lama, ya. Tatkala syaitan menguasai singgasana Nabi Sulaiman, maka mereka bikin macam-macam, ya. Mereka bikin ilmu sihir, mereka letakkan di bawah singgasana Sulaiman, sehingga Sulaiman dituduh sebagai penyihir gara-gara ulah perbuatan setan-setan yang kurang ajar yang sempat menguasai kerajaan Sulaiman. Waktu itu setan-setan belum di bawah, belum tunduk kepada Nabi Sulaiman, belum waktu itu. Ya. Makanya Nabi Sulaiman dituduh sebagai penyihir oleh sebagian orang, dan Allah membantah. Kata Allah, wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihra. Kata Allah, mereka hanya mengikuti apa yang dibacakan oleh setan-setan di atas kerajaan Sulaiman. Ya, jadi setan sempat menguasai kerajaan Sulaiman dan mereka mengajarkan macam-macam. Wa ma kafara Sulaiman. Sulaiman tidak pernah jadi penyihir. Sulaiman tidak pernah mengajarkan ilmu-ilmu seperti itu. Ya, Sulaiman waktu menguasai alaihissalam menguasai jin, dia tidak pernah mengikuti langkah-langkah supaya menjadi sakti, enggak ada. Memang Allah kasih dia kelebihan seperti itu. Ya. Maka kata Allah, "Ma kafara Sulaiman." Dan Sulaiman tidak pernah kafir, walakinna syayatina kafaru, tapi setan-setanlah yang kafir. Yu'allimuna an-nasa as-sihra. Setan-setan tersebut mengajarkan kepada manusia tentang ilmu sihir. Intinya Allah alam bisawab, inilah beberapa tafsiran dari para ahli tafsir tentang perkataan Allah Subhanahu wa taala, wal qaina ala kursiyihi jasadan. Kami lemparkan jasad atau kami letakkan jasad di atas kursinya. Ya, entah anak yang cacat, entah syaitan atau yang lainnya. Kata Allah, "Tsumma anab." Kemudian Nabi Sulaiman kembali kepada Allah. Mungkin waktu diuji oleh Allah dia melakukan suatu kesalahan. Maka di antara sifat Nabi Sulaiman tadi, innahu awwab, senantiasa kembali kepada Allah kalau melakukan apa? Kesalahan. Maka beliau pun bertobat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa yang sangat agung. Kata Allah, qala rabbi ighfirli wa hab li mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Maka Nabi Sulaiman berdoa, ya Rabbku, ampunilah aku. Dan dianjurkan seorang tatkala berdoa beristighfar sebelum apa? Berdoa, mengakui dosa-dosa, bertawassul dengan istighfar kita kepada Allah tatkala kita berdoa kepada Allah. Sebagai Nabi Sulaiman, dia memulai dengan istighfar. Kata beliau, Rabbi ghfirli, ya Allah ampunilah aku. Setelah beliau minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, baru kemudian beliau berdoa, wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di. Dan anugerahkanlah kepadaku suatu kerajaan yang tidak boleh seorang pun setelahku memiliki kerajaan seperti itu. Innaka antal wahhab. Sungguhnya engkau adalah Maha Pemberi anugerah. Ya. Maka Allah kabulkan permohonan Nabi Sulaiman. Ya. Dia minta kerajaan spesial, bukan dari luas kerajaan. Kalau kerajaan secara luas, Romawi kerajaannya luas sekali ya. Persia dulu juga kerajaannya sangat luas sekali ya. Majapahit juga dulu cukup luas. Bukan masalah luas kerajaan, tapi kerajaan spesial yang di mana di situ angin ditundukkan, hewan-hewan ditundukkan, dan juga jin-jin, syaitan-syaitan ditundukkan. Maka Allah kabulkan permohonan Nabi Sulaiman. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fasakharna lahu ar-riha tajri bi amrihi rukha'an haitsu asaba." Kata Allah Subhanahu wa taala, kami tundukkan kepadanya angin yang berhembus dengan baik menurut kemana saja yang dia kehendaki. Angin tersebut sifatnya rukha'. Rukha' itu lembut. Nanti akan kita sebut ayat yang lain. Angin tersebut bergerak dengan sangat cepat. Jadi Allah tundukkan Nabi Sulaiman, haitsu asab, tundukkan kepada Nabi Sulaiman angin yang dia bergerak kemanapun Nabi Sulaiman inginkan. Ya. Tinggal belok kanan, anginnya belok kanan. Belok kiri, anginnya belok kiri. Naik ke atas, turun ke bawah, gampang Nabi Sulaiman ngatur angin. Luar biasa. Ini tidak pernah Allah berikan kepada seorang pun. Ya. Jadi kalau ada orang bilang ada yang menguasai angin bawa dia kemana-mana, itu omong kosong. Karena itu hanya boleh untuk siapa? Nabi Sulaiman. Tidak boleh. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi ini ingat, ini penguasaan jin ya, hanya milik Nabi Sulaiman. Kata Allah setelah itu, wasyayatina kullabanna'in wa gawwas. Dan kami tundukkan kepada Nabi Sulaiman juga syaitan-syaitan. Jadi bukan cuma jin-jin baik, bahkan jin-jin syaitan.
bahkan jin ifrit, ya. Jin-jin bajingan semuanya juga tunduk kepada Nabi Sulaiman. Kata Allah, kullu banna'in wa ghawwas. Jin-jin yang tukang bangun bangunan dan juga tukang menyelam. Jadi jin-jin juga punya spesialisasi sendiri-sendiri ya. Ada jin kontraktor, tukang bangun-bangun, dan ada jin penyelam. Kata Allah, kullu banna'in. Jadi jin-jin tersebut ditugaskan oleh Nabi Sulaiman untuk bangun ini, bangun anu. Jin-jin tersebut kekuatan luar biasa. Wa ghawwas, penyelam, disuruh ngambil ikan ini, ngambil ikan anu, mungkin suruh ngambil ikan hiu, ikan paus, terserah. Nabi Sulaiman perintahkan mereka. Jin-jin syaitan ini bukan jin sembarangan ya. Ya. Semua tunduk kepada Nabi Sulaiman. Kata Allah, wa akharina muqarranina fil asfad. Dan sebagian jin-jin terikat terbelenggu ya dalam ikatan-ikatan rantai, diikat. Kata Allah, hadza ata'una famnun au amsik bi ghairi hisab. Inilah pemberian kami wahai Sulaiman. Kau mau kasih orang terserah, kau mau pegang terserah. Bi ghairi hisab, tidak ada hisabnya, bebas. Kalau kita punya mobil dihisab sama Allah Subhanahu wa taala, iya. Ya. Mobil 2 hisabnya tambah panjang ya. Apalagi mobil 3 hisabnya tambah panjang ya. Istri 1 hisabnya lumayan. Istri 2 tambah panjang hisabnya. Apalagi istri 3 hisabnya tambah panjang ya. Jadi ya, Nabi Sulaiman dikatakan oleh Allah bi ghairi hisab, tidak ada hisab. Sudah. Karena Nabi Sulaiman orang yang sangat saleh, tidak perlu dihisab. Masuk surga tanpa hisab. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, di dunia demikian Allah berikan kepada dia kemewahan yang luar biasa. Di akhirat kata Allah, wa inna lahu indana la zulfa wa husna ma'ab. Dan sungguhnya dia memiliki kedudukan yang dekat dengan kami di akhirat kelak dan tempat kembali yang terbaik ya. Tapi ini yang Allah sebutkan dalam surat Sad ya. Jadi di antara keistimewaan Nabi Sulaiman alaihissalam adalah beliau menguasai para jin-jin. Dan saya ulangi lagi, jin-jin tersebut dikuasai oleh Nabi Sulaiman karena Allah yang menundukkan, bukan dengan belajar ilmu khusus, latihan bela diri khusus, tidak ya. Sebagaimana angin tunduk kepada Sulaiman tanpa ilmu khusus, demikian juga jin-jin tunduk kepada Sulaiman, setan-setan tunduk kepada Sulaiman atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Dalam Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim dan juga Imam Ahmad dan yang lainnya, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, inna ifritan minal jinni tafallata alayya al-barihata atau kalimatan nahwaha. Sungguhnya jin ifrit ini jin setan yang paling top ya. Ifrit kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi malam ya datang menggangguku liyaqta alayya salat untuk memutuskan salatku. Dalam riwayat yang lain, inna syaitana arada an yamurra baina yadayya. Syaitan ingin melewati depanku, aku sedang salat dia ingin ganggu di depanku. Makanya Allah alam mungkin di antara hikmah seorang salat ke arah sutra jangan lewat depan orang karena seorang sedang salat dia sedang berada dalam ibadah yang sangat agung. Sedang bermunajat dengan Allah Subhanahu wa taala, jangan diganggu, jangan ada yang lewat. Jin Nabi sedang salat dia lewat depan, jin ingin mengganggu Nabi sallallahu alaihi wasallam, ingin mutus salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa amkanani Allahu minhu, maka Allah menjadikan aku mampu untuk menahan setan tersebut, ifrit tersebut. Bukan karena Nabi sakti, tidak, tapi karena Allah bikin Nabi mampu untuk apa? Untuk menahan ifrit tersebut. Sebutkan dalam riwayat yang lain, fawajatu burda lisanihi, Nabi cekek dia sampai Nabi merasakan dinginnya lisannya, keluar lidahnya sampai apa? Keluar dicekek oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa aradtu an arbitahu ila sariyatin min sawaril masjid hatta tusbihu wa tanzuru ilaihi kullukum. Maka aku ingin mengikat jin tersebut, ifrit tersebut di tiang Masjid Nabawi. Nanti kalau kalian sudah pagi hari kalian bisa lihat jin tersebut. Seluruh kalian bisa lihat jin ifrit. Fa dzakartu qala akhi Sulaiman, tiba-tiba aku ingat dengan doanya Nabi Sulaiman alaihissalam. Rabbi habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di. Nabi Sulaiman pernah berdoa, ya Allah, berikanlah aku kerajaan yang tidak boleh seorang pun memiliki kerajaan sepertiku. Ya.
Maka Nabi tidak jadi mengikat jin ifrit karena berarti Nabi menguasai jin ifrit, padahal penguasaan jin hanyalah hak siapa? Nabi Sulaiman alaihissalam. Makanya disebutkan dalam Al-Qur'an surat Al-Jin sampai jin-jin datang mendengarkan bacaan Al-Qur'an Nabi. Inna sami'na Qur'anan ajaba. Kata mereka, kami mendengar bacaan yang menakjubkan, yaitu Al-Qur'an. Jadi banyak jin masuk Islam. Tapi Nabi SAW tidak pernah punya pasukan jin, tidak pernah. Nabi tidak pernah punya pasukan jin. Nabi tidak pernah, padahal Nabi sangat butuh dengan pasukan. Dalam perang Badar 315 lawan 1000 orang, butuh pasukan jin, tapi Nabi tidak pernah minta tolong sama jin. Dalam perang Uhud Nabi tidak pernah minta tolong sama jin. Dalam perang Khandaq 3000 dikepung sama 10.000, Nabi juga tidak pernah minta pertolongan sama jin. Waktu istrinya kalungnya hilang, Nabi juga tidak pernah minta tolong sama jin untuk mencari kalung istrinya. Karena memang tidak boleh menguasai jin kecuali siapa? Nabi Sulaiman alaihissalam. Kalau seandainya jin boleh dikuasai, maka Nabi akan mengikat jin ifrit tersebut di salah satu tiang dari tiang-tiang Masjid Nabawi. Namun ini dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang berhak menguasai jin hanyalah siapa? Nabi Sulaiman. Maka tidak benar orang-orang yang kemudian punya jin, punya khodam, punya ini dan macam-macamnya. Itu tidak benar. Itu pasti ada maharnya, pasti ada persyaratannya dan macam-macamnya. Adapun Nabi Sulaiman alaihissalam menguasai jin-jin tersebut tanpa persyaratan. Allah yang memberikan dia kemampuan. Nabi Muhammad waktu mencekik jin tersebut tanpa ada persyaratan. Allah yang beri Nabi SAW apa? Kemampuan. Sekarang orang punya jin buat ini, jin buat ini. Ya, ada maharnya, bayar ini, bayar anu. Ini kesyirikan. Ini adalah apa? Kesyirikan. Taib, kita lanjutkan kisah Nabi Sulaiman alaihissalam dalam surat berikutnya, itu dalam surat Saba. Dalam surat Saba ayat 12 dan seterusnya. Kata Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang masjid, ada yang mengatakan bangunan-bangunan namun tidak sampai setinggi istana. Intinya Nabi Sulaiman punya jin-jin kontraktor tadi, bikin ini, bikin anu, bikin, mereka kerja semuanya. Disuruh Nabi Sulaiman suruh bangun ini, bangun anu, bangun ini. Ya, semuanya tunduk kepada Nabi Sulaiman. Ada yang membangkang terbakar, takut. Wa tamathil, jin-jin tersebut juga membuat patung-patung. Ada yang mengatakan dibuat patung-patung hewan, dibuat dari tembaga, jin-jin bikin tersebut patung-patung hewan, patung-patung burung. Dan ini dahulu mungkin dibolehkan dalam syariat terdahulu. Ya. Kalau sekarang sudah tidak boleh membangun patung-patung dalam bentuk makhluk bernyawa. Ya. Tapi dahulu di zaman Nabi Sulaiman dibolehkan. Kita tahu syariat Nabi yang lain dengan Nabi satu dengan Nabi yang lain ada perbedaan. Oleh karena Nabi Isa alaihissalam pernah membuat apa? Ya. Ahni akhluqu lakum minat-tiri kahayati minat-tini kahayati at-tayri fa anfukhu fihi fayakunu tayran biidznillah. Nabi Isa pernah membuat patung dari tanah liat berbentuk burung, kemudian Nabi Isa tiup maka terbanglah burung tersebut. Intinya dia buat patung burung. Ya. Kalau di zaman Bani Israel itu mungkin diperbolehkan, kata sebagian ulama seperti Al-Baghawi dalam tafsirnya. Adapun sekarang tidak diperbolehkan. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala wajifanin. Mereka membuat jin-jin tersebut membuat piring-piring, tapi piring-piring tersebut sangat besar. Kata Allah kal jawabi, piring-piring tersebut seperti danau. Ya. Jadi piring-piring raksasa besar-besar ya. Karena anak buah Nabi Sulaiman sangat banyak ya. Ya, ada jin, ada hewan-hewan yang mungkin anak buahnya, ada gajah, pokoknya sehingga piringnya aja sebesar apa? Sebesar danau. Kata Allah wa qudurir rasiyat, dan kidir-kidir yaitu panci-panci yang rasiyat yang tidak bisa diangkat, menunjukkan panci tersebut sangat besar. Untuk ngangkat enggak bisa. Berarti piringnya gede, yang jelas pancinya juga apa? Gede. Yang jelas kompornya juga gede. Ini yang ngerjain bukan manusia, enggak bisa. Jin-jin yang disuruh kerja oleh Nabi Sulaiman. Ini menunjukkan jin-jin punya kekuatan memang. Jin-jin punya kemampuan. Mampu tadi untuk menyelam, mampu untuk jadi kontraktor dan yang lainnya. Kata Allah, "I'malu ala Dawud syukra." Wahai keluarga Daud, wahai Sulaiman, i'malu, beramalah engkau. Beramalah kalian, beramal salehlah kalian, syukran sebagai bentuk syukur kepada Allah. Oleh karena di antara bukti seorang bersyukur kepada Allah adalah dengan beramal saleh. Omong kosong kalau seorang mengatakan saya rajin, saya bersyukur kepada Allah, tapi dia tidak pernah beramal saleh. Ya, di antara bukti nyata seorang bersyukur kepada Allah adalah menggunakan nikmat-nikmat tersebut untuk beribadah kepada Allah. Makanya Allah mengatakan setelah Allah memberikan nikmat yang begitu banyak kepada Nabi Sulaiman, kata Allah, "I'malu
ala Dawud syukra. Wahai Sulaiman bin Daud, beramal salehlah engkau sebagai bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Allah, wa qalilun min ibadiyas syakur. Hanya sedikit dari hamba-hambaku yang bersyukur. Ya. Karena sebagaimana sering saya sampaikan dalam kajian-kajian saya, ya, seorang diuji dengan kemiskinan lebih mudah lulus daripada diuji dengan kekayaan. Seorang lebih mudah untuk bersabar dengan kekurangan yang ada daripada bersyukur dengan harta yang dia miliki. Kebanyakan orang diuji dengan harta, dia lupa diri. Ya, dia lupa diri. Ya. Sehingga buktinya di surga kelak kebanyakan penghuninya adalah orang-orang miskin. Orang-orang kaya kemana? Ke tempat yang lainnya. Tapi ada orang-orang kaya namun tidak banyak. Kenapa? Sebagai bukti bahwasanya kebanyakan manusia diuji dengan kekayaan tidak lulus. Dan kebanyakan manusia diuji dengan kekurangan bisa lulus. Tapi kalau antum disuruh milih diuji dengan kekayaan atau milih diuji dengan kemiskinan, antum milih diuji dengan apa? Kekayaan. Diuji dengan kekayaan tapi lulus, itu yang susah. Itu yang susah. Tapi itu bukan pilihan antum. Itu pilihan siapa? Allah. Mau diuji dengan kekayaan, kalau kasih uji dengan kemiskinan ya sudah, mau apa lagi?